Salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Bersyukur bahwa kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, bersyukur kalau kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan setia terus menjaga melindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami, dan menuntun kami oleh kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Kiranya oleh terang Roh Kudus kami akan mampu memahami dengan benar dan kami hidupi dalam perjalanan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita ialah semua boleh datang, mintu tahu si patuna sang rampo. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, seorang prajurit mengumumkan kepada rakyat bahwa akan dilangsungkan pernikahan anak raja. Acaranya akan dilangsungkan di istana kerajaan yang megah. Kemudian seorang anak bertanya kepada prajurit itu, "Siapa saja yang boleh datang?" Prajurit itu menjawab, "Semua boleh datang." Kabar itu sontak membuat semua warga sangat gembira. Namun prajurit itu kembali mengatakan, semua orang boleh datang, tetapi harus memakai pakaian yang bagus, bersih, wangi, dan memakai sepatu. Saudara-saudara, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Hal ini dijelaskan Daud kepada semua orang yang membaca perikop ini, bahwa Tuhan tidak memilih siapa yang layak datang kepadanya. Tuhan justru menerima semua orang untuk datang kepadanya. Tetapi sama halnya dengan pengumuman tadi, bahwa mereka yang hendak datang kepada Tuhan perlu melakukan yang Tuhan kehendaki. Daud menggunakan kemah-Mu dan gunung-Mu untuk menunjuk tempat kudus Tuhan, sehingga orang percaya bisa memperbaiki diri. Mereka harus melakukan yang adil dan menyatakan kebenaran, tidak menyebar fitnah, tidak berbuat jahat, tidak menghina, tidak memainkan bunga, tidak menerima suap, dan tidak membela orang bersalah. Ayat 2-5. Inilah yang perlu dipersiapkan untuk menghadap Tuhan yang kudus. Ketika hal itu dilakukan, maka ia tidak akan goyah selama-lamanya. Ayat 5. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan merindukan semua orang datang kepadanya. Karena itu mari kita merenungkan diri kita. Hidup kita, apakah kita sudah siap datang kepada Tuhan? Atau kita justru masih sedang sibuk mengurus kesenangan diri sendiri? Mari siapkan diri menghadap Tuhan, karena Tuhan merindukan kehadiran kita semua dalam tahtanya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu telah meneguhkan iman kami. Kiranya kami sungguh-sungguh menghadap Tuhan,
Kami terus merindukan Tuhan dalam perjalanan hidup kami, dan kami percaya bahwa kehidupan kami akan senantiasa ditopang, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Karena itu diberkatilah kami semua dalam berbagai tugas, tanggung jawab, dan peran kami. Dijaga dan dilindungilah keluarga kami masing-masing. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya juga senantiasa mendatangkan sukacita dalam kehidupan ini, dengan tetap setia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Anak-anak terus ditopang dalam kehidupan mereka di masa muda, dalam segala cita-cita dan harapan, bahkan dalam pertumbuhan mereka. Juga orang tua kami dalam menjalani kehidupan di masa tua, kiranya senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga di usia yang sudah lanjut sekalipun, mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, dalam duka cita, dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber hikmat kami. Kiranya terus meneguhkan dan menguatkan saudara-saudara kami dalam berbagai situasi dan keadaan hidup. Dan dalam kemurahan Tuhan, yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang berduka cita dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan yang berbeban berat akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami pun percaya dalam kuasa kasih Tuhan, apa yang boleh dicapai oleh anak-anak Tuhan sampai saat ini, keberhasilan, kesuksesan yang boleh diraih, ataupun juga pertambahan usia, semua hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kiranya juga akan terus mampu bersyukur dalam segala hal, dan semakin rendah hati untuk terus mengakui perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan ini. Diberkatilah juga gereja Tuhan dalam terus mengemban tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bersama. Kiranya setiap anak-anak Tuhan akan mampu menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan mengutus, dan juga tentunya dalam kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini, dalam segala kemelut hidup yang harus kami hadapi bersama. Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan, akan memulihkan keadaan bangsa kami, bahkan menopang para pemimpin-pemimpin kami untuk juga terus memimpin bangsa ini dalam kebenaran. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas di awal bulan Februari ini. Tetaplah semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.